kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu dari Daniel pasal 6 ayat 20 sampai dengan 25. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, iman yang benar berbuah manis. Tema renungan, iman yang benar berbuah manis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan Ibrani 11 ayat pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, kita semua, siapapun kita, siapapun saudara, apapun status sosial kita, kita semua mempunyai harapan-harapan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, pasti mengharapkan hidupnya damai sejahtera dan sukacita semasih hidup di dunia ini, sebagai dampak hidup surgawi yang akan diterima oleh setiap pengikut Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Roma 14 ayat 17, yang mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan pengikut Tuhan Yesus yang pertama sekali ialah soal kebenaran. Saya ulangi, kehidupan pengikut Tuhan Yesus ialah persoalan hidup dalam kebenaran. Kebenaran artinya setiap pengikut Tuhan Yesus atau Kristen harus memberikan apa yang pantas diberikan kepada manusia atau sesama, dan apa yang harus diberikan kepada Allah yang menjadi hak Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran seorang pengikut Tuhan Yesus ialah
kepedulian pengikut Tuhan terhadap sesamanya lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dia mementingkan sesamanya daripada dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup pengikut Tuhan Yesus ialah hidup damai sejahtera. Hidup damai artinya bukan hidup untuk diri sendiri. Damai dengan sesamanya dan damai juga dengan Allahnya. Jadi kekristenan itu, saudaraku, sangat tergantung pada hubungan pribadi si pengikut Tuhan Yesus terhadap sesamanya dan terhadap Allahnya juga. Terakhir, saudaraku, hidup pengikut Tuhan Yesus ialah hidup dalam sukacita. Jadi pengikut Tuhan Yesus itu harus hidupnya itu dalam sukacita. Sukacita bukanlah hanya untuk diri sendiri, tapi hidup sukacita yang dimaksud ialah hidup sukacita yang dibagikan juga kepada orang lain, dan bukan untuk diri sendiri ataupun kelompok sendiri. Ketiga hal ini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, ini dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan, yaitu Roh Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Jadi bukan karena berlimpah berkat atau berlingkat berkat-berkat dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita ingin hidup ini damai sejahtera, jika kita ingin hidup ini penuh sukacita, hiduplah dalam iman yang benar. Iman yang benar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Darius datang ke Gua Singa, di mana Daniel dilemparkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daniel dilemparkan ke dalam Gua Singa karena Daniel tidak mengikuti larangan yang melarang setiap orang selama 30 hari menyembah Allahnya sendiri selain menyembah raja. Saudaraku, Daniel adalah orang Ibrani yang taat beribadah, orang yang tidak mau menyangkali Allahnya. Daniel ialah orang-orang yang benar-benar menjalankan imannya dan tidak mau meninggalkan Tuhannya walaupun nyawa menjadi taruhannya. Daniel juga senantiasa mengasihi sesamanya. Hal ini dapat kita lihat, saudaraku, sewaktu Nebukadnezar memerintahkan panglima pemimpin raja yang memerintahkan agar membunuh semua orang-orang bijak yang ada di seluruh wilayah Babel, karena para orang bijak tidak dapat memberitahukan makna akan mimpi raja. Maka raja memerintahkan untuk membunuh semua orang-orang bijak yang ada di seluruh wilayah Babel. Mendengar perintah raja untuk membunuh semua orang-orang bijak yang ada di wilayah Babel, Daniel memberanikan diri untuk menghadap raja, untuk memohon diberikan waktu baginya untuk memberitahukan makna mimpi raja. Daniel 2 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Mari kita simak perjalanan kehidupan Daniel sebagai negarawan di masa 4 kerajaan, yaitu kerajaan yang dipimpin Raja Nebukadnezar, kerajaan yang dipimpin Belshazzar anak Nebukadnezar, kerajaan yang dipimpin oleh Darius, kerajaan yang dipimpin oleh Kores. Keempat raja ini, saudaraku, memberikan posisi atau kedudukan yang tinggi bagi Daniel. Hal inilah yang menjadi pemicu semua petinggi kerajaan Darius untuk bermufakat, mencelakakan, melemparkan Daniel ke gua singa dengan menciptakan jebakan-jebakan iman. Daniel 6 ayat 6 yang berbunyi demikian. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi para petinggi kerajaan Darius mengaku bahwa Daniel tidak dapat kesalahannya, tidak mempunyai kesalahan. Itulah sebabnya mereka mengkreat jebakan-jebakan iman, karena Daniel adalah orang yang taat dalam ibadahnya. Demikianlah para pemimpin kerajaan Darius mendakwa, menyalahkan Daniel dan melemparkannya ke gua singa. Namun demikian, saudaraku, Allah yang hidup yang disembah Daniel dengan tekun mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa sehingga Daniel tidak dilukai. Firman Tuhan mengatakan, karena Daniel tidak mempunyai salah kepada raja. Daniel benar di hadapan raja. Daniel peduli kepada sesamanya. Sehingga Tuhan mengirimkan malaikatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daniel hidup dengan iman yang benar, tekun menyembah Allahnya, dan percaya kepada Allahnya yang hidup. Sehingga di saat Daniel membutuhkan pertolongan, di saat Daniel di dalam kesulitan, Allah mengirimkan malaikat penolongnya untuk menolong Daniel, untuk membebaskan Daniel dari terkaman singa-singa yang ada di gua. Daniel bebas dari terkaman atau ancaman-ancaman singa. Demikianlah kehidupan seseorang yang hidupnya dengan iman yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang berbuah manis ialah tema renungan ini. Tema ini mengajak kita semua yang mengaku beriman kepada Yesus Tuhan untuk hidup manis kepada semua orang atau kepada sesama. Artinya kehidupan kita sebagai orang beriman harus berdampak positif kepada lingkungan. Tidak serakah seperti Daniel juga. Daniel ditunjuk Nebukadnezar menjadi penguasa seluruh wilayah Babel. Namun Daniel memohon kepada raja agar penguasa seluruh wilayah Babel diberikan kepada Abednego, Mesak, dan Sadrak. Jadi jika kita mengaku orang beriman, tetapi tidak berbuah manis kepada sesama, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Saya ulangi saudaraku, jika kita mengaku seorang beriman, tetapi hidup kita tidak berdampak positif atau tidak berdampak manis kepada sesama, maka keimanan kita itu perlu dipertanyakan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa yang dialami Daniel ini dapat terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita difitnah, kita dijolimi, untuk menghadapi hal semacam ini. Masuklah ke kamar dan kunci. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah yang hidup, yang mampu menolongmu. Tetaplah jalani hidupmu dengan iman yang benar. Maka hidupmu akan berbuah manis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.